Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan bersama-sama membahas tentang budaya positif. Jadi ini sharing session dalam artian nanti tentu kami butuh masukan ataupun aktivitas dari teman-teman. Sebelum kita mulai mengawali aktivitas agar kegiatan kita senantiasa berberkah, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Riyad dan Ustaz Fadli. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura 'amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar yunabbahul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu kalla bal tuhibbunal 'ajilah. Shadaqallahul 'azim. Bismillah. Saya akan menjelaskan pengertian dari ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Riyad, sekaligus menjelaskan sedikit maksud dari ayat yang dibaca. Al-Quran yang dibaca oleh Ustaz Riyad adalah surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 20. Surah Al-Qiyamah di ayat 1 sampai 4 yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Tadaburnya, surah Al-Qiyamah diawali dengan sumpah dengan hari kiamat. Tujuannya adalah sumpah ini menegaskan bahwa hari kiamat adalah hari kebangkitan yang benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12. Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan
Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Arti ayat ini, surah ini menyebutkan sebagian tanda-tanda hari kiamat yang mengerikan. Hari itu bulan gerhana, matahari manusia bingung, makhluk dan umat manusia dikumpulkan untuk menerima perhitungan amal dan pembalasan. Ayat 8, 16-19, yaitu artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Arti ayat 16 dan 19 ini adalah bahwasanya surah Al-Qiyamah juga berbicara mengenai keinginan Nabi Muhammad SAW untuk menghafal Al-Quran. Ketika Jibril membacakannya, beliau bersusah payah mengikuti Jibril dan menggerakkan lidah bersamanya ketika menghafalkan apa yang dibaca Jibril. Maka Allah memerintahkan beliau untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dan jangan menggerakkan lidahnya, jangan tergesa-gesa. Itulah tadabbur ayatnya. Secara kesimpulan, 3 arti tadabbur ini. Yang pertama, bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Sebagai seorang mukmin harus sadar dan yakin bahwasanya itu terjadi. Yang lebih penting lagi, mempersiapkan diri kita. Dan pada saat itu semua manusia akan terbelalak matanya, punya urusan masing-masing, tidak memikirkannya, maka kita siapkan. Dan terlebih lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW saja mempelajari untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran bersama dengan Jibril. Itu petanda bahwasanya kita sebagai umat Nabi juga harus mempelajari Al-Quran. Salah satu hikmahnya adalah pelajarilah Al-Quran pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad jangan terlalu mempercepat gerakan lidahnya. Ini yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pembacaan suci Al-Qurannya. Alhamdulillah, hari kita dengarkan bersama ya. Semoga bisa senantiasa mencerahkan kita semua. Dan perlu kita pahami teman-teman, salah satu yang ayat yang dibacakan tadi dengan kiamat, ketika dan memang suatu kewajibannya kita ya untuk mengimani bahwa hari kiamat itu akan datang. Dan tentu betul tadi kita harus mempersiapkan diri. Nah, kita sebagai pendidik di sekolah ini, kalau misalnya pekerjaan kita sebagai pendidik bukan bagian dari persiapan kita untuk akhiratnya kita, maka di mana lagi kita harus mempersiapkan diri. Jadi tempatnya kita sebagai pendidik mengajar di sekolah ini, maka kita maksimalkan upaya-upaya kita supaya apa yang kita lakukan di lingkungan kita ini adalah salah satu jalannya kita untuk mempersiapkan diri kita. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini teman-teman, yaitu terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Asrama juga tentu termasuk di dalamnya, karena ini namanya budaya, harus kita biasakan, dan itu dimulai dari pendidik. Ini insya Allah semoga nantinya ada pemahaman yang didapatkan, karena ini sangat menarik. Ini merupakan kegiatan diseminasi apa yang telah kami dapatkan di program Calon Guru Penggerak selama kurang lebih 2 pekan kemarin. Inilah yang harus kami coba bagi ke teman-teman sesama pendidik, supaya kita bisa bergerak bersama. Karena kalau hanya kami-kami yang tahu, tentu hanya kami-kami yang bisa melaksanakan. Tapi ketika itu di-share, disebar ke teman-teman, dipelajari bersama, maka harapannya ke depannya semua teman-teman yang berada di bagian pekerjaan sebagai pendidik itu bisa bergerak bersama untuk membudayakan kegiatan-kegiatan ini di sekolah. Baik, kita lanjut. Oke, jadi tujuan pendidikan ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi selain membentuk kepribadian anak, bagaimana supaya mereka menjadi individu yang baik, tentu yang
paling besar harapannya kita adalah bagaimana mereka bisa bermanfaat di masyarakat. Karena kalau hanya sebatas untuk dirinya sendiri, itu pasti manfaatnya hanya sedikit, sangat kecil. Tapi ketika dia bisa bermanfaat untuk di masyarakat, inilah harapan terbesarnya kita. Bagaimana mereka memiliki manfaat di lingkungan masyarakat. Kemudian ada filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara. Yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi harus kita pahami bahwa di anak-anak kita memang beda-beda. Pasti kita rasa itu misalnya ada 20 anak yang kita bina. Kalau di teman-teman itu maksimal berapa anak yang dibina satu orang? 28. Oh, ada yang sampai 28. Yang paling banyak 28. Nah, 28. Pasti itu di antara 28 tidak ada yang sama persis modelnya, tidak ada yang sama persis pembawaannya, tidak ada yang sama persis daya tangkapnya. Begitupun pemahamannya. Kalau misalnya di teman-teman ada pemberitahuan, pasti di 28 anak tidak sama, tidak bersamaan mereka nyampe apa yang kita sampaikan. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Jadi memang mereka beda-beda ya. Nah, tugasnya kita untuk menuntun bakat dari anak-anak tersebut, masing-masing anak. Kalau di sekolah, tentu ini coba kita fasilitasi di ekskul-ekskul yang berbeda teman-teman ya. Jadi itu salah satu cara memfasilitasi bakat anak yang berbeda. Tapi insya Allah di materi ini nanti itu lebih kepada bagaimana kita memberi perlakuan ataupun menangani anak-anak dengan pola yang berbeda ketika mereka memang kita pahami ada perbedaan di antara mereka. Kemudian yang ketiga, guru itu diibaratkan hanya sebagai seorang petani atau pekebun, sedangkan anak itu ibarat biji atau bibit. Jadi kalau kita lihat anak-anak, mereka itu bibit dalam artian kalau mereka diumpamakan adalah biji jagung, maka jangan kita berharap nanti besarnya itu akan ada buah naga yang dihasilkan. Maksudnya teman-teman, kita lihat anak mampunya di Al-Quran, jangan dipaksakan nanti ke depannya dia harus jadi dokter dan semacamnya. Jadi ini sangat bagus sekali juga sebenarnya untuk kita sebagai orang tua. Jadi bukan hanya sebagai pendidik di sekolah, tapi juga kita orang tua di rumah itu betul-betul harus paham anak-anak kita itu punya bakat atau punya kemampuan di mana supaya kita bisa mengarahkan nanti. Jadi guru itu ibarat petani, mereka hanya menjaga, memelihara, memastikan itu kalau kita jadi petani memastikan area sawah tak subur, airnya cukup, tidak kelebihan air juga, dan dipastikan kalau misalnya musim kemarau ada tambahan-tambahan cara atau metode yang kita lakukan supaya airnya tercukupi. Seperti inilah kita sebagai pendidik. Jadi tidak boleh dipaksakan si A yang bakatnya A misalnya itu dipaksakan jadi B nantinya. Itu tidak boleh teman-teman. Kita cukup memastikan bahwa dia atau anak-anak kita itu betul-betul terkondisikan lingkungannya. Kita mendukung, sebagai lingkungan kita mendukung dia mau jadi apa, kita maksimalkan potensinya. Kemudian yang keempat, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ini maksudnya adalah yang tadi yang pertama kita harus perhatikan mereka bakatnya apa. Kemudian kodrat zamannya kita harus memperhatikan mereka dibina di era apa. Jadi kalau kemarin pesannya Ali bin Abi Thalib ya kalau tidak salah, didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Betul, ini nyambung sekali bahwa memang kita harus mendidik anak-anak sesuai zamannya. Jadi kalau sekarang zaman IT, memang tidak bisa dipaksa anak-anak untuk tidak kenal sama IT. Memang zamannya hanya saja memang butuh ini pembatasan atau pencegahan supaya anak-anak tidak menyalahgunakan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah berpihak pada anak. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi kita sebagai pendidik, apapun yang kita lakukan, seperti apapun model pendidikan kita, intinya adalah semuanya untuk anak-anak kita. Insya Allah teman-teman bisa kita rasa sendiri itu
bagaimana memang kalau kita betul-betul fokusnya ke anak, fokusnya ke mereka, kita betul-betul fokus untuk kebaikan di mereka, bagaimanapun sulitnya itu akan kita lewati, akan kita lalui itu kesulitan-kesulitan karena tentu dalam mendidik anak-anak khususnya di asrama pasti banyak sekali memang kompleks sih masalahnya. Jadi beda agak sedikit dengan kalau di kelas-kelas yang ketimbang di asrama. Ada asrama waktunya juga durasinya per pembinaan sudah lumayan lama. Kalau di sekolah itu per mapel kan hanya sekitar kurang lebih 2 CP, istirahat lagi, ganti lagi ke anak-anak yang lain. Tapi kalau kita full memang begitu pulang di asrama memang full. Jadi tanggung jawabnya kita itu sekian JP mungkin. Baik, kita lanjut teman-temannya. Nah, kalau kita pikir-pikir, mengingat-ingat kembali strategi apa yang selama ini telah kita terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid kita dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Jadi disiplin di sini teman-teman, mungkin kalau selama ini berpikir disiplin itu selalu berkaitan dengan tata tertib yang pasti. Iya, karena kalau disiplin pasti berkaitan tentang aturan. Itu kan yang disiplinnya kita selama ini. Dan ternyata teman-teman, itu adalah bagian dangkalnya hanya bagian sedikitnya dari apa yang sebenarnya kita inginkan di disiplin. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, disiplin itu lebih kepada bagaimana kita berperilaku positif. Jadi itu lebih ke diri, bukan kepada aturan tradisional yang nanti akan dipaparkan. Baik, sebelum kita lanjut materi, supaya nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaan sebelum mengikuti rangkaian kegiatan hari ini dan setelahnya, kita akan ada pretest dan post-test. Untuk hari ini saat ini kita ada pretest dulu. Silakan teman-teman di scan barcode-nya, kemudian dikerjakan soal-soal yang ada di dalam. Quizzes Budi? Quizzes. Tidak bisa, tidak paham. Tervalid ya? Kode? Kode? Oh, ini saya kirim pada di grup pembinaan kita ini bagus scan di sini. Kalau bisa di scan seperti itu. Silakan di scan barcode di grup pembinaan. Bisa? Ini ada atas mungkin di scan di HP-nya saja disulis scan di HP-nya. Dua tiga 238 187. Bisa sih? Oke, silakan jawab teman-teman. Langsung saja itu tadi masukkan. Scan dulu tuh. Iya. Yang jelaskan. Oh yang di atas bisa sih, cuma pakai Tadi kode yang kodenya salah. Oh sorry. Kodenya 238 187. 187. Silakan dijawab. Karena ini pretest, jadi sepemahaman kita tidak hari ini.
Tolong dikonfirmasi kalau selesai teman-teman ya. Oh ya, silakan Ustaz. Seru sekali. Iya, silakan Ustaz. 12 benar, 8 salah. Dari 20. Bisa membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Iya, benar.
Masya Allah itu. Bagus. Yang berat di mana? Suku mana? Ibu pakai sugeng sih yang kan basal. Berapa sih? Jadi masalah dengan pada juga benar ini masalahnya. Iya. Mungkin di masa pun gitu kan. Ya berarti mana? Ini teman-teman yang lain selesai. Sekiranya selesai kita lanjut ke materi. Oh, sudah pertanyaan terakhir. Semangat dikit. Ustaz sampai di nomor selesai. Tuh ya. Lebih banyak lagi. Ya benar. Masalah luar biasa. Sedikit lagi kelas. Jadi saya ya seperti tahun aja. Berapa? Berapa? Sekali bisa. Oke. Makasih. Ada sini. Boleh. Kau jumlah sekarang. Wah, tidak. Masih besar juga. Besar berapa? Enggak. Tolong besar banget. Beberapa soal yang diulang ada sedikit kayak modelannya antara hubungan dan Iya. Ya itu. Beda tipis. Dan itu besar pengaruhnya. Iya. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Iya. Dari soal pretest tadi, betul ada bayangan mungkin ya, ternyata ada hal yang belum bisa kita bedakan secara maksimal. Seperti apa kalau tadi di pretestnya hukuman dan konsekuensi. Semoga di materi nanti kita ada sedikit pencerahan supaya di post testnya nanti sudah paham betul bahwa oh ternyata inilah letak perbedaan dasar. Baik teman-teman, di materi kita ini ada 6 item. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian kedua motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Di pretest itu ada tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi mohon izin untuk beberapa materi mungkin ini kita akan bahas bagian-bagian dasarnya saja, karena yang materi yang paling ini nanti itu di 2 terakhir, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kalau penerapan budaya positif, rasa-rasanya kita di sekolah ini hampir setiap hari kita gaungkan di anak-anak bagaimana supaya mereka senantiasa melakukan tindakan-tindakan positif. Salah satunya yang kita terapkan itu ada 5M, ada 5S, kemudian penerapan do's and don'ts jalan kawah. Ini sangat penting menjadi nilai-nilainya kita. Coba nih teman-teman, kita ini ya melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya kita mengepalkan satu tangan kanan, kita seakan-akan punya barang yang berharga di dalam tangan kita. Coba kita praktikkan teman-teman.
dan kita berusaha untuk tidak membukanya apapun yang terjadi. Coba kita lihat di tugas ada rekan kita yang lain. Ini bagaimanapun mereka mencoba, mau mereka membujuk, mereka menghati kita, mengintimidasi kita, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari kita uang. Ini kita sama sekali tidak bersedia untuk membuka kepalan tangan ini. Apa maknanya? Ini bermakna bahwa yang menjadi pengontrol atas diri kita, ini di apapun kita kondangan, ini memang bukan tidak ada terbuka kan teman-teman? Iya. Artinya adalah yang menjadi pengontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Biasa kita dapat anak-anak yang dipaksa bagaimanapun dia susah. Iya. Di situ letaknya sebenarnya. Kenapa? Karena yang punya kontrol atas diri mereka sendiri itu adalah mereka. Jadi kadang memang ada itu anak-anak susah sekali diatur, susah sekali dikasih paham. Karena memang mereka yang kontrol dirinya tidak mau. Ada saja alasan supaya mereka mau menolak. Ada saja pokoknya ada saja pembelaan agar menekankan bahwa memang mereka tidak mau. Dan seperti itulah manusia memang pada umumnya. Ini yang harus kita pahami. Kita kadang berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol seluruh perilaku anak. Selalu kita pasti berpendapat begitu teman-teman. Harusnya ini anak mendengarkan saya gurunya. Dia harus dengar saya, tidak boleh dengan itu memang selalu ada di kepala kita dan itu manusiawi sekali. Kemudian kita selalu beranggapan bahwa satu-satunya alasan mereka mau berbuat baik adalah memang kita yang harus paksa gitu. Itu yang selalu ada di kita kan. Harus kita yang paksa, tidak ada jalan lain. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini membuat rasa bersalah, ada sesinya nanti. Biasanya itu cerita di anak-anak. Jadi begitu nak. Nanti mereka Ustaz Khair kalau melanggar ke, biasanya begitu ya teman-teman ya. Kadang ya. Jadi begitu nak. Nanti kita pembina disalahkan kalau ini ke. Itu sebenarnya salah satu perilaku di kita sebagai pendidik yang menimbulkan atau memunculkan rasa bersalah di anak. Kita sadari atau kita tidak sadari, sebenarnya itu akan memunculkan rasa bersalah di anak. Tapi insya Allah nanti di belakang akan ada penjelasannya. Oke, ini tadi disiplin. Kita skip teman-teman kan. Nah, coba ini terjadi di kita juga di anak-anak kita sepertinya. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat dan tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid di sekolah teman-teman ya? Sama di anak-anak. Kira-kira di anak-anak, kalau tidak ada hukuman, kalau mereka terlambat meninggalkan asrama, tidak ada sanksi bagi mereka ya, ketika meninggalkan asrama, meninggalkan hukuman. Ini kira-kira mereka akan cepat sih. Rasanya ada anak yang seperti itu ya. Di asrama ada anak yang begitu, maksudnya tanpa melihat sanksi ataupun tanpa mengejar penghargaan dari kita. Ada memang anak-anak yang mau. Nah, itulah sebenarnya anak-anak yang punya disiplin diri. Nah, kita maunya semua anak-anak seperti itu. Sama sih teman-teman, kalau ini anak-anak lihat uang, ya, lihat uang tergeletak, itu kan ada dua kemungkinan. Anak-anak ngambil karena mereka merasa tidak ada yang melihat, atau anak-anak tinggalkan karena merasa bahwa itu bukan haknya. Ketika anak-anak yang meninggalkan karena merasa itu bukan haknya, itu saya disiplin dirinya yang terbangun. Jadi itu disiplin, bukan hanya sebatas aturan, tapi disiplin diri. Jadi disiplin diri itu lebih kepada mereka memilih jalan yang memang yang benar, bukan hanya sebatas pada mengikuti
Tapi yang mereka yakini bahwa itu adalah nilai kebenaran. Jadi itu sebenarnya makna disiplin. Kalau ini kira-kira di kita ya, di awal-awal mungkin masih teman-teman. Di awal-awal itu mungkin harus dicek log, mulai cek log ya. Cek log karena takut terlambat, nanti 3 kali terlambat dapat SP. Ini lebih kepada motivasi eksternal karena kita takut adanya sanksi yang nanti berimbas ke kita. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang harus kita pahami. Ini bisa kita lihat di anak-anak. Ada anak-anak itu taat aturan, taat tata tertib karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari bapak, ibu guru, ustaz-ustazah. Kemudian ada anak yang rajin karena mereka mengharapkan imbalan atau penghargaan dari ustaz-ustazah. Nanti jadi siswa terbaik, siswa terfavorit. Kemudian ini sebenarnya yang mau kita muncul di anak-anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu tadi, kayak misalnya ada uang, mereka tinggalkan karena mereka percaya bahwa itu bukan haknya. Berat ya, berat pasti. Jadi ada 3 motivasi eksternal, ada 2 dan internal yang dari dalam diri. Kita skip. Nah, kalau terkait keyakinan kelas, kalau selama ini teman-teman pasti pernah nih ada aturan tak masing-masing di pembina dan anak binaannya. Apa-apa yang harus mereka lakukan, kemudian apa-apa yang tidak boleh mereka lakukan. Ada biasa ya antara pembina dengan khusus anak binaannya. Nah itu biasanya kalau kita atau kita minta saran dari anak-anak. Ya, ada yang minta saran, betul. Jadi itu lebih kepada kesepakatan bersama. Ini sebenarnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kita buat kesepakatan bersama dengan anak-anak. Tapi upayakan bahasa yang kita gunakan itu kalimat positif. Upayakan menghindari kata larangan, tapi dibawa ke arah yang positif. Misalnya apa ya, tidak boleh buang sampah sembarangan ya biasanya. Itu kalau kita mau buat dalam bentuk keyakinan kelas, bahasanya harus diubah, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harapannya nanti teman-teman kalau kita buat semacam keyakinan kelas atau kesepakatan bersama, itu memang baiknya dalam kalimat positif. Karena kemarin sempat sih dengan ikuti materi juga, katanya kalau kalimat negatif, anak-anak itu cenderung kalimat yang setelah tidaknya atau dilarangnya yang mengikuti ya. Misalnya dilarang merokok, itu lebih fokus ke kata merokoknya. Iya, itu menurut psikolognya. Nah ini tadi yang nilai-nilai kebajikan atau kebajikan di berita sudah ada ya. Kayak teman-teman selalu dilarang melakukan kekerasan, ini lebih kepada keselamatan atau menghormati orang lain. Kebutuhan dasar manusia ini tadi ada di pretestnya. Jadi ini baik siswa, kita sebagai orang dewasa atau siapapun itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Pernah dapat anak-anak yang melanggar dan kita tanya kenapa melanggar? Contohnya coba, anak-anak yang melanggar dan kita tanya kenapa melanggar. Ada kasus nggak di kita? Coba Ustaz lihat yang mana itu? Jawabannya karena mau saja. Contoh pelanggarannya. Misalnya tidak ke sekolah. Tidak ke sekolah. Jawabannya karena mau. Karena memang tidak mau. Tidak ditanya secara mendalam kenapa sampai tidak mau ke sekolah. Katanya kamu ini penyakitnya, maksudnya penyakit. Bagaimana saya susah jelaskan? Katanya bukan penyakit kayak fisik bukan. Ya. Maksudnya kayak memang timbul dalam dirinya tidak mau gitu. Malas ikut belajar ya, atau semacam bosan. Ya. Coba kita kaitkan teman-teman ya. Anak-anak tidak ke sekolah karena bosan belajar.
Iya, dia lebih kepada kebebasan. Dia merasa ini ya, ada kebebasannya yang hilang. Sebenarnya semua kelakuan anak kita itu faktornya dari 5 ini sih. Hanya dari 5 ini, tidak ada yang di luar dari 5 ini. Coba kita lihat, anak-anak ambil barangnya orang, itu pasti dari 5 ini. Apakah karena memang kebutuhannya dia tidak ada sandalnya, atau karena hanya senang saya mengambil barangnya orang, merasa bahwa oh saya ini lebih dari temanku, lebih kuat, tak bisa kukuasai, ku ambil barangnya. Ini ya, lebih ke penguasaan, senang melihat temannya menderita, tidak ada sandalnya, dia senang. Itu faktor di situ semua teman-teman. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Coba kita lihat, ada satu kasus ketika jam makan siang, saat anak sedang asyik-asyiknya makan, tiba-tiba datang merampas makanan anak tersebut hingga menangislah sang anak karena makanannya dirampas. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh gurunya kenapa dirampas makanan temannya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Dan begitu pun yang membawa, ketika ia menganggap bahwa ia merasa senang karena temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kasih sayang, dan rasa diterimanya dia perlu kasih sayang, merasa kurang diperhatikan sama orang-orang di sekitarnya. Jika ia menjawab karena ia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kekuasaan. Dia merasa berkuasa sama temannya. Jika ia merasa bosan dengan bekal makan siangnya karena selalu itu saja, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebebasan. Dia mau terbebas dari itu terus. Jika ia merasa iseng saja dan senang melihat ekspresi wajah temannya yang kesal karena dianggap lucu, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kesenangan. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus tahu bahwa kebutuhan ini yang tidak dipenuhi? Kira-kira kenapa teman-teman? Kenapa kita harus tahu bahwa oh dia merasa kurang kasih sayang, dia merasa butuh kekuasaan, dia merasa butuh kebebasan? Kira-kira untuk apa? Supaya kita mencari solusinya. Iya, betul. Supaya kita solusi yang kita cari itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena kira-kira kalau bilang butuh bertahan hidup, dia kan tidak ada makanannya. Tapi nanti kita anggap bahwa oh karena ini anak-anak iseng. Padahal itu ada yang mesti kita sampaikan ke orang tuanya bahwa ibu bapak tabir. Ini anak ternyata ambil makanan temannya karena dia tidak ada makanannya. Nah itu sebenarnya yang biasa salah tangkap teman-temannya. Kalau misalnya dia betul-betul lapar di kasihan, tapi yang kita anggap bahwa iseng memang ini. Kapan dia salah memang menganggap bahwa ini yang dibutuhkan ternyata lain yang dibutuhkan, pasti perlakuan kita berbeda. Tanggapan kita ke anak itu berbeda. Jadi susah memang susah memang jadi pendidik. Betul. Next. Baik, di materi kedua dari terakhir ini terkait 5 posisi kontrol guru. Ini salah satu item yang disinggung oleh Bapak Wadir kemarin, bagaimana 5 posisi yang kita yang sempat di-share di grup sebagai seorang guru, pendidik, pembina asrama, juga sebagai orang tua yang sudah punya anak. Dan ternyata
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Natel dan kelambahan 20 sudah melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini 5 posisi teman-temannya. Nanti perhatikan baik-baik. Karena bos, karena ada bos. Ya. Bos. Kenapa saya harus dengan lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani
salah Bu. Sudah sekarang sekolah, ibu beresin urusan aksara. Kamu ini ada saja. Kamu udah gak bisa terima dengan cenderung bersenada pulau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. tidak. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati
5 posisi kontrol tadi. Kalau kita anggap bahwa penghukum itu keras karena anak-anak bisa dendam kepada gurunya, tapi posisi penghukum itu anak-anak masih meluapkan. Yang paling berbahaya adalah posisi membuat rasa bersalah. Ternyata, kenapa? Karena kalau anak-anak pendam, kita simpan, dia merasa bahwa tidak ada guna-gunaku, dan ternyata inilah posisi yang kadang menimbulkan anak itu tiba-tiba kayak bom waktu bagi mereka, merusak ke dalam nih. Kalau penghukum kan itu biasanya kalau dihukum anak-anak balas dendam, kalau misalnya kayak ada yang kasih meletus ban motornya gurunya dan sebagainya, itu lebih kepada guru yang menghukum. Tapi yang merasa bersalah itu yang lainnya ke anak yang menyimpan sampai ini sekali nih. Kalau teman tadi bisa kita lihat teman-temannya, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya karena kita bisa dekat ke anak, tapi ternyata negatifnya Anak tidak berdiri. iya, dan itu hanya akan baik ke kita saja, Ji. Ke guru yang lain belum tentu dia bisa baik karena merasa bahwa dia bukan teman saya. Dan dia pasti hanya akan senang dengan yang dia anggap teman saja. Iya. Jadi yang paling ideal memang tadi ada di posisi ke-5. Dan itu tentu teman-teman sudah dapat kemarin di materi pembina. Apa yang istilahnya itu? Yang TAC ya? Iya. Itu bagaimana meng-coaching anak-anak, karena memang pada dasarnya hal yang paling baik untuk ketika menerapkan konsekuensi itu adalah kita tanya di mereka sanggupnya apa, dan kira-kira tugasnya kita sebagai guru menerapkan sesuai cinta dan usulannya dengan memang yang harus dia lakukan. Itu saja yang betul kita lakukan, teman-teman. Karena di anak-anak itu pasti tidak tahu juga sih bilang, oh ini kesalahanku. Kecuali anak atau ada anak yang memang tidak tahu dia salah itu. Itu yang harus dibina, menyampaikan, memahamkan bahwa dia ada kesalahan di bagian itu. Baik teman-teman, harapannya di posisi kontrol bisa kita dapatkan sedikit bagaimana membedakan hukuman dengan konsekuensi. Jadi sandalnya berantakan nanti mencuci toilet itu sebenarnya enggak ini ya, enggak sepadan. Jadi kita beri konsekuensi yang ada hubungannya dengan perapian sandalnya. Meski mungkin kadang kita berpikir sederhana sekali nih konsekuensinya, tapi memang seperti itulah konsekuensi. Seberapa besar dia melakukan istilahnya pelanggaran ya bahasa ininya, selevel itu pula konsekuensi yang harus dia terima. Jangan sampai berat, ada yang berat dan ada yang ringan. Oke, jadi ini tadi yang sempat di-share oleh Pak Wadil tempo hari. Jadi kalau posisi penghukum ini kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pilihan katanya bisa kita lihat, ini sangat jelas apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau dan manajer. Kemudian di hasil atau dampaknya kepada siswa, ini bisa kita lihat. Kalau di penghukum itu mengulangi kesalahan berulang kali sampai perilaku anak progresif. Kalau dampak pada murid yang posisi membuat merasa bersalah, ini rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau posisi teman, anak-anak merasa tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa membuat keputusan. Kalau posisi pemantau, ini menitik beratkan pada diri sendiri, dapat hadiah atau hukuman. Ini anak-anak dihukum atau dapat penghargaan. Tapi ketika posisi manajer, ini harapannya itu disadari betul oleh anak-anak bahwa oh ternyata di sini ada kesalahan saya dan saya harus mencari solusinya sendiri. Baik, materi terakhir di pertemuan kita adalah segitiga restitusi.
menstabilkan identitas. Ada contoh videonya juga. Coba kita lihat bagaimana melakukan proses segitiga restitusi. Kayak coaching yang mirip yang tadi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matainya Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia dibanding teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harganya itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Mengambil waktu beda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengampuni kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan
materi baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sesi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau diwajibkan. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan ada memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Yang kemarin waktu Ustadz Jinan masih ada teman-teman yang belum dapat yang materinya yang coaching. Oh yang dapat. Oh, Ustadz Jinan belum. Tapi di teman-teman yang pernah melakukan taktik itu pernah ada videonya? Tidak pernah. Ada videonya Ustadz? Ada dulu yang penugasan yang diminta bilang coba dipraktikkan ke anak-anak dalam penanganan masalah. Tidak di video. Ada dulu ini kan ya satu siswa kita coba ini kan terapkan metode itu. Menayang video. Tapi mirip-mirip teman-temannya. Bagaimana menggali masalahnya itu yang paling utama. Bagaimana menggalinya? Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memojokkan. Biasanya saya pun secara pribadi memilih alasan memilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kesannya memojokkan itu karena berasa sepertinya ini akan lebih cepat ketemu jawabannya, padahal ternyata tidak seinstan itu memang karena itu tadi ada hal yang bisa jadi dia tutupi, jadinya tidak seperti mau tak yang ditanya diri supaya cepat, malah itu yang memperkeruh keadaan. Tapi lagi-lagi memang kita
silahkan belajar. Untuk materi-materi video itu ada banyak di PMM. Jadi kalau ada waktu tak biar 5-10 menit itu waktu kosong tak, silahkan dibuka-buka di PMM, di video bagaimana mendidik anak-anak. Itu insya Allah akan ada pasti yang nyangkut, meski sedikit, tapi ketika kita lihat insya Allah akan ada yang nyangkut. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Untuk sesi akhir silakan kita tes kembali. Saya sampaikan. Hari ini lumayan panjang, 1,5 jam ternyata. Mohon maaf atas molornya waktu selama kurang lebih 30 menit. Bagi teman-teman yang istirahat, mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Harapannya semoga apa yang kita bicarakan hari ini itu sedikit bisa diaplikasikan. Sekali lagi fokus kita adalah siswa. Jadi insya Allah apapun proses yang kita lalui selama niat yang kita adalah untuk kebaikan siswa, insya Allah Allah mudahkan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Nuraini SPDGR CGP Angkatan ke-10. Ya, dari materi yang disampaikan sangat mudah dipahami, juga sangat relate dengan kondisi yang kita hadapi setiap saat. Dari materi yang disampaikan saya mendapatkan insight baru, terutama tentang pemberian konsekuensi dan hukuman. Jadi di mana mungkin kita sebelumnya saya tidak bisa membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi dari materi yang disampaikan saya bisa memahami, oh ternyata ini konsekuensi dan ternyata ini hukuman. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuraini atas materinya. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa diterapkan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padli. Saya adalah salah satu pembina di Sekolah Islam Atira Bone. Alhamdulillah kemarin di hari Senin tanggal 23 hari Senin kemarin itu kami sempat mengikuti salah satu kegiatan sharing session guru penggerak oleh guru kami yaitu Bu Nur Aini SPDGR. Beliau menyampaikan salah satu pembahasan tentang budaya positif. Alhamdulillah, sama kami sebagai selaku seorang pembina yang menangani siswa, setelah mengikuti sharing session ini, itu begitu banyak hal baru dan hal yang menegur kami dengan adanya sharing session ini. Dan betul-betul setelah mengikuti sharing ini bersama Ibu, alhamdulillah wawasan kami itu terbuka. Ada beberapa hal yang selama ini yang kami lakukan, yang kami anggap itu benar, padahal itu salah. Dan setelah mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah kami betul-betul berhati-hati. Apakah kami termasuk hal-hal yang dibahas oleh Ibu kemarin? Sebagaimana kalau saya ulang flashback apa yang saya dapatkan di kemarin di pelatihan budaya positif ini, ada kata-katanya yang mengatakan bahwasanya semua anak itu terlahir unik. Mereka unik.
punya keunikannya masing-masing. Dan guru itu adalah seorang petani, dan anak-anak kita ini adalah bibit. Di mana bibit ini kita sebagai seorang petani hanya berusaha bagaimana menjaga, memberikan pupuk, setelah itu menyiraminya, menjaga dia. Hasilnya nanti apakah dia menjadi bibit yang kita inginkan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal unik juga yang kami dapatkan, bahwasanya anak-anak itu ada 5 hal faktor yang harus mereka ingin penuhi ketika melakukan pelanggaran. Ada hal itu, mungkin apakah dia itu menyangkut kebebasan, kesenangan, perhatian dan kasih sayang, kebutuhan hidup, ataupun kekuasaan. Dan itu baru saya dapatkan kemarin. Luar biasa, Ibu. Saya jadi ketika setelah saya mengikuti sesi itu, ketika ada siswa bermasalah, saya tanya, anak ini masalahnya kemana sebenarnya? Oh, dia ini ingin bebas. Oh, berarti dia kebebasannya. Oh, dia senang, berarti dia kesenangan. Oh, ini anak, kurang perhatian, tidak ada kasih sayang. Jadi kita itu betul-betul setelah sharing session kemarin, kita merasa bahwasanya ada hal yang perlu kita cari dulu. Dia ini anak, apa hal yang dia butuhkan, sehingga kita bisa mencari solusi sesuai dengan yang dibutuhkan itu anak. Banyak kemarin juga. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Selama ini kami pembina mengatakan bahwasanya hal itu sama semua. Padahal selama ini yang kami berikan itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Betul yang dibilang ibu kemarin. Hukuman itu tidak ada hubungannya dengan pelanggarannya. Contohnya, anak terlambat ke masjid, ya dia terlambat, beri hukuman yang hubungan dengan terlambat, bukan seperti suruh cabut rumput, suruh baca Quran, tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi itu berikan dia hukuman sesuai dengan pelanggarannya, sejalan dengan pelanggarannya. Betul-betul. Dan juga Ibu terima kasih sering sesenya kemarin, bahwasanya kami sebagai seorang pembina itu berada pada posisi apa? Apakah kamu sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Walimah ini ketika Ibu bahas dan Ibu tampilkan video itu, memang kami itu tertawa, tersenyum, tapi sebenarnya kami tersinggung. Dan ketika dibahas semua itu, kami rata-rata berada pada posisi penghukum. Padahal yang diinginkan adalah menjadi seorang manajer. Apa itu manajer? Selalu banyak bertanya, ajak dia diskusi. Apa yang kamu inginkan, tidak rasa kebersalahan di situ, tidak menganggap bahwasanya anak ini salah. Apakah kami juga berposisi sebagai teman? Apakah kami teman? Ternyata teman juga punya kekurangan. Apakah kami menjadi sebuah masalah? Biasa juga kami, Bu. Setelah session ini, ini yang kami sering lakukan. Nah, jangan melanggar, nanti kami dimarahi pimpinan. Ternyata itu salah juga, Ibu. Tapi terima kasih, Bu, atas sessionnya, sangat bermanfaat baik sekali. Jadi alhamdulillah. Apalagi tentang segitiga itu, segitiga bagaimana proses menangani siswa yang bermasalah, segitiga. Alhamdulillah banyak sangat bermanfaat bagi kami, Bu. Dan terima kasih. Semoga kami ingin lagi belajar selanjutnya materi-materi yang lain di guru penggerak. Apalagi yang di Merdeka Mengajar, Bu, sangat banyak sekali. Terima kasih, Bu, sharing sessionnya. Kami harapkan lagi semoga ada lagi sharing session yang lain yang berkenaan dengan bagaimana peningkatan kemampuan kami dalam mengurusi anak-anak kami yang ada di Atira. Terima kasih, Bu. Saya katakan mantap, Bu. 4 jempol untuk Ibu yang telah menjelaskan begitu detail. Mungkin bisa diadakan lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.